Halo, 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 iya halo, ya. Mbak Dio. Akhirnya, kamu dengar suaraku gak? Dengar. Aku lagi mau cari ini nih. Apa namanya? Yes, I think this is better. Sip, halo. Apa Halo, halo. kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya, Dio? Baik juga. Baik, Kayak baik. excited banget Oke. ya hari ini. Ngobrolin industri yang aku suka banget nih untuk Iya, ngobrolinnya. nah itu aku juga pengen belajar banyak sebenarnya. Karena kan, to be honest, hospitality industry ini aku bener-bener kayak bukan dibilang buta ya, cuman nggak tahu terlalu banyak sih terkait itu. Tapi Banyak. mungkin kayak kita tunggu dulu ya kali ya, mungkin biar yang Ya, lain beberapa pada orang join sih. dulu ya. Oke. Oke. Oh, mungkin kita ini nih, apa namanya, bisa sharing dulu how's your day to day at work gitu kali. Share, boleh, boleh. Mungkin Mbak Dio silakan, boleh sharing dulu. Gimana hari ini, Wah, Mbak kalau Dio? aku sih ya, ya beginilah hidup sebagai HR manager kali ya. Kayak ada Oke. aja gitu, apa namanya, beberapa issue escalation. Tapi mostly aku lagi fokus banget buat hiring karena kita lagi hiring gede Mhm. banget di Zen. Jadi aku Oke. ngebantuin tim talent acquisition aku Mhm. untuk ngelakuin interview kayak gitu. Jadi aku turun langsung Oke. juga nih biar apa namanya, biar cepet juga untuk bisa nge-close gitu. Karena biasanya tuh aku megangnya kan level yang rendah tinggi gitu ya. Sekarang tuh Mhm. wah, Mhm. level apapun aku jabanin deh buat interview, buat bantuin kayak gitu. Oke sih, tapi termasuk hebat lah ya. Maksudnya dengan levelnya Mbak Dio yang HR manager mau ikut tetap turun untuk hiring staff level dan lain. Tapi kan itu semua untuk kemajuan industrinya juga Bener kan ya. banget. I see, oke. Bener banget. Oke, oke. Aku so far sih all good ya today. Ada beberapa interview juga. Jadi Oh, melakukan beberapa screening juga, ada cari beberapa oke. posisi juga, kayak gitu-gitu. I Oke, see. ini udah ada berapa orang Nice, ya? Coba kita nice. lihat dulu ya. Ini udah ada 60.000 orang kayak ini Mbak Dio nih. Waduh, banyak banget, 16 juta. Ini udah ada, masih belum pada join sih sepertinya ya. Gak apa-apa Yes. kita tunggu Ini dikit ada lagi kali ya beberapa Mbak Dio ya. karyawan aku juga nih. Ada beberapa karyawan aku yang join ya. Mhm, mhm. Anak-anak hospitality industry ini ya Eh, buktinya. Salam kenal nih buat semua yang join. Untuk yang di Yes, yes. hospitality industry juga, aku lagi pengen belajar banget soalnya tentang hospitality industry. Soalnya agak Yes. sedikit ini nih, agak sedikit, to be honest agak sedikit bingung ya. Kemarin kita agak ngobrol sedikit. Sebenarnya tuh aku agak penasaran tuh Zentrum tuh apa segala macam. Nanti kita breakdown nih. Yes, Coba kita yes, bahas ya. benar. Soalnya banyak banyak juga sih sebenarnya yang sering Mhm. juga kalau misalnya nanya Kak Dio sekarang kerja di mana, terus Mhm. ketika aku cerita Mhm. aku kerja di Zen Hospitality Solutions, mereka Mhm. ngiranya aku kerja di rumah sakit gitu, ada kata-kata hospital gitu kan. Betul, betul, Padahal kan betul. sebenarnya hospitality kan lebih ke apa ya namanya, bisa dibilang kayak service gitu ya, kayak how we Mhm. servicing people as Mhm. well kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang kepo gitu ya, sebenarnya startup gitu ya, tech startup yang skill itu tuh kayak gimana sih gitu. Nah, Ya, I ya, think this itu is gonna itu yang be mau a kita good, bahas good ya. Ya. conversation. Oke, Yes, I yes. see. Oke deh, mungkin kita mulai aja kali ya, Mbak Dio ya, Boleh banget. sambil sharing-sharing ya sebenarnya. Aku tuh baca beberapa ini apa namanya artikel ya, kalau memang Hmm, terkait dengan bisnis hospitality pas lagi zaman digital era. Sekarang bisa dibilang kan zamannya internet 4.0 ya, atau teknologi 4.0 ya disebutnya ya mungkin ya, Mbak yes. ini. Nah, terus memang rata-rata kalau dari segi hospitality, misalnya let's say we talk about hotel, mereka itu kan rata-rata khususnya di Indonesia sekarang itu Hmm, apa-apa mereka ini mesen udah pakai handphone, terus juga udah nggak langsung check in ke tempat lah, itu udah jarang banget ya. Mungkin yang iya dadakan tuh benar masih banget. ada beberapa ya kan. Kalau sekarang tuh udah emang bener-bener apa-apa tuh teknologi, apa-apa tuh handphone kayak Hmm. gitu-gitu. Kalau menurut kamu sendiri, kalau perkembangan hospitality industri di digital era ini tuh gimana sih, Mbak Dio? Coba boleh share sedikit kali ya mungkin. Wah, boleh banget sih. Mungkin aku look back dulu ke zaman aku kuliah Sure, boleh boleh. 2013 gitu ya, 2013, Mhm, 2014. Dulu kayaknya kalau mhm. kita mau pesan hotel, itu kan kita datang langsung ke hotelnya. Ya nggak sih? Betul, Atau kita datang ke travel agent gitu ya, kayak ada betul. bangunan travel agent, kita datang ke sana dan kita bilang, hey kita butuh hotel nih, check-in harganya Mhm. dan lain-lain. Tapi sadar nggak sih kayak sebenarnya tuh di tahun awal-awal aku kuliah dulu tuh semua tuh bisa online gitu ya, kayak banyak banget Ya. muncul online travel agent yang bisa ngelisting banyak banget hotel-hotel kayak gitu. Nah,
Mungkin ini yang menjadi sebuah semangat gitu kali ya untuk beberapa startup, bahwa sebenarnya tuh ketika kita berbicara tentang startup gitu ya, semua industri itu bisa masuk gitu untuk dijadiin sebuah startup company. Karena kalau startup company itu kan basically yang tech based gitu ya, dan tidak Mhm. memungkiri bahwa hospitality industry ternyata butuh juga kayak gitu. Oke. Nah, mungkin kalau ditanyain perkembangannya, ya mungkin karena kita sekarang demand-nya gitu ya tinggi, mau nggak mau hotel ini juga harus saling bersaing juga nggak sih satu sama lain Betul, untuk betul, bisa betul. Setuju. dikenal sama apa ya, market gitu kan. Biar orang-orang tuh tahu bahwa hotel ini tuh eksis kayak gitu kan. Mhm. Dimana makanya kenapa gitu, kalau kalian sadar sebenarnya kan sekarang kalau kita mau booking hotel gitu ya, kadang kita cari reviewnya dulu nggak sih? Hotel Betul, ini itu oke nggak paling ya? utama sih. Hotel ini di review nggak sih? Kayak gitu. Nah, imagine kalau misalnya hotel-hotel ini itu nggak dapet apa ya namanya? Nggak dapet guest gitu ya. Gimana caranya orang-orang Mhm. ini tuh bisa review kayak gitu kalau guest aja nggak Mhm. dapat. Why? Betul. Ini sebenarnya mungkin kalau kita ngomongin masalah perkembangan gitu ya. Sekarang kok mau nggak mau hotel itu kalau bisa juga lebih modern dalam back-end systemnya. Oke, kalau I bahasa see. apa ya, bahasa gampangnya kayak gitu. How hotel ini juga Mhm. bisa improve lah ya dalam bagaimana mereka tuh Betul. melakukan operasi. Karena mungkin, oh for your information, mama aku tuh juga punya bed and breakfast gitu. Dan kita Mhm. pretty much very tradisional dulunya. Jadi kita nunggu Mhm. orang datang. Atau misalnya Oke. kita word of mouth gitu. Oke, kalau weekend rame gitu kan. Tapi kalau weekdays tuh kadang bisa kosong gitu kan. Mhm. So, gimana caranya kita ini bisa nge-improve operations kita lebih Mhm. automate, lebih integrate gitu ya, untuk ngedapetin banyak orang yang datang tiap harinya, nggak cuma di weekend doang gitu. Oke, I see, I see. Kalau mungkin dulu kita nunggu bola kali ya, bisa dibilang ya. Kalau Dulu untuk bola terkait itu ya. banget, iya. Terus kalau sekarang kayaknya nggak bisa, karena kompetitor tuh udah mulai canggih, pakai Bener apa namanya banget. sistemnya back-end AI apa segala macam tuh udah berkembang banget kan semuanya. Kalau kita nggak jemput bola, mungkin bisa ketinggalan dengan kompetitor yang lain kayak Hmm, gitu. Oke, I see. Ini ada Steve Laudan, ntar dulu ya Pak, nanyanya boleh ya Pak. Jadi Steve iya, Laudan ini nanti kita salah, jawab tuh seru banget sih, seru banget, seru nanti banget. ada sesi Q&A sini, ini bakalan seru dengan ahlinya Mbak Dio ya, khususnya seperti itu. Oke, mungkin aku akan nanya lagi nih Mbak Dio. Kalau misalnya dari segi eh, kalau menurut Mbak Dio sendiri, hospitality industry itu apa sih gitu loh? Apa aja gitu? Karena orang tahu kan tadi ada yang salah nih, ada yang karena ada hospital itu jadi rumah sakit Iya. gitu, padahal bukan kan? Coba mungkin boleh di-share sedikit biar mereka tuh yang bingung pada tahu mungkin ya. Oke, jadi sebenarnya hospitality industry itu bisa dibilang cukup luas ya. Cuman mungkin untuk ranah aku ini kita adalah Mhm. akomodasi, penyedia akomodasi. Jadi Mhm. sebenarnya nggak cuma hotel, kayak bed and Oke. breakfast, misalnya Oke. kayak guest house gitu kan, Mhm. atau misalnya service apartments itu adalah part of hospitality industry ini sendiri. Maksudnya kayak Oke. termasuk dari akomodasi ini sendiri kayak gitu ya. Dimana sebenarnya kalau dari apa namanya, kalau misalnya dari uh, definisinya pastinya literally bukan hospital gitu ya. Betul. We all know hospital itu kan making sure people itu are safe, are Yes, betul. healthy and all. Jadi sebenarnya kalau hospitality ya bisa dibilang ya that kind of industry yang memang ngebantuin orang-orang ini untuk bisa kayak ya recharge kayak gitu ya. Atau misalnya Mhm. kayak feeling safe and etc kayak gitu. Dan kita juga pastinya memberikan how to say it, kayak memberikan service so they can stay gitu ya untuk bisa recharge di Betul. sini gitu. Oke, lebih ke kayak gimana ya kalau bahasa ininya ya, penerimaan tamu, terus juga kayak yang kita tuh Iya, gimana caranya apa namanya bikin mereka nyaman, yang kayak gitu-gitulah correct, seperti correct. itunya ya. Terus ada kita bisa kasih hiburan apa segala macam ya, Mbak Dio ya. Oke, Benar-benar. sih, sih. Jadi itu buat yang masih mengira hospitality itu rumah sakit, sebenarnya Hospital itu gitu ya. bukan. Oke, bukan berarti ada kata-katanya. Berarti itu berkaitan dengan rumah sakit dan lain-lain. Enggak, itu berkaitan dengan servis ya, lebih ke servis ya Mbak Dio ya, Hmm. kalau hospitality itu. Oke, I see. Oke, ini aku udah mulai penasaran, dari tadi aku sebenarnya pengen nanya nih. Kalau Zen Room itu sendiri apa sih Mbak Dio? Kenapa? Oh, Mm-mm. Terus apa namanya, selain dengan Zen Room itu apa, terus produknya tuh apa sebenarnya kalau dari Zen oke Room sendiri? produknya. Mm-mm. Oke. Sip, ini menarik banget ya. Pertama mungkin aku mau ngucapin buat Bos Sair, makasih banget udah mempercayakan Zen Rooms gitu ya, dan juga Zen Hospitality Solutions untuk Siap. jadi partner ngobrolin soal karir di hospitality industry kayak gitu. Yap.
among all of those companies gitu ya out there gitu, kita minta tolong Zen Betul. Rooms gitu kan ya. I'm very grateful to have this opportunity. Jadi kalau misalnya aku boleh memperkenalkan soal Zen, jadi sebenarnya Zen itu tuh adalah travel group gitu ya, travel group. Oke. Kita itu back sama salah satu very big travel group juga di Asia dan juga di dunia, namanya Yanulja dari South Korea. Kita di back sama Mhm. Booking Holdings juga kayak gitu ya, dimana kita itu sebenarnya jualannya tuh apa sih Kak gitu. Kita tuh jualannya adalah software buat hotel gitu. Software Oke. apa gitu. Jadi kan tadi aku bilang nih, kalau di perkembangan hospitality industry itu tidak bisa memungkiri bahwa demand tinggi, terus kalau supply-nya tidak bisa modern, supply-nya which is hotel ini tidak bisa integrasi ataupun otomasi, ya mereka bakal ketinggalan nih. Yang biasanya Betul, kita betul. work now, bola, sekarang adalah Betul. zamannya jemput bola Jemput gitu. bola. Betul, Nah, betul cara sekali. jemput bolanya gitu ya, cara jemput bola itu Zen bisa nge-support gitu ya. Jadi mungkin buat Asik. teman-teman di sini mungkin ini aku sekalian jadi sales kali ya. Jadi buat teman-teman di sini misalnya punya akomodasi gitu ya, baik itu hotel, bed and breakfast, berapa kamar pun gitu ya kalian punya, mau cuma 4, 5, 6 gitu ya. Mhm. Kalau misalnya kalian itu butuh satu software yang bisa ngebantuin kalian ini mendistribusikan gitu ya, mendistribusikan secara masif ke banyak online travel agent tanpa perlu ribet. Nah, itu coba deh ke websitenya Zen Rooms ya. Jadi kalian bisa ke Zen strip.hs.com. Di situ udah banyak banget produk yang kita punya. Jadi kita memang support dari softwarenya kayak gitu. Mhm. Jadi Oke. ngebantuin dari backend sistemnya, kita juga ngebantuin untuk ngeregistrasi juga, kita bisa bantuin itu ke online travel agent. Jadi kayak mungkin kalau ngambil contoh gitu ya, dan aku tuh punya bed and breakfast di Malang ya, deket Bromo. Dan teman-teman aku bakal share juga kalau ada yang mau ke Bromo gitu ya. Nah dulu ya itu tadi kita cuma jemput bola gitu kan. Tapi setelah kita pakai Zen, kita itu Mhm. bisa gampang banget nih ngebuka tutup kamar. Oh kamar ini udah ada orangnya. Ini kita kadang juga dapat booking dari online Mhm. travel agent juga kayak gitu. Jadi memang Oke. bisa dibilang tuh yang dulunya kita biasanya weekdays nggak ada apa-apa gitu ya. Sekarang tuh kayak bisa at least dari 4 kamar tuh ada satu atau dua, dan tuh lumayan banget gak sih sebenarnya kayak gitu kan. Iya Dan ini kan dong, nggak pasti cuma iya sekali tuh, benar-benar. kayak yang biasanya Mhm. seminggu cuma earning misalnya berapa juta, sekarang jadi bisa Mhm. 2-3 kali lipat karena Mhm. distribusinya dibantu sama teman-teman Zen lewat software ini gitu. Oke, I see. Ini agak cukup menarik ya. Sebenarnya yang aku tahu nih pribadi ya, Mbak Dio ya. Kalau Iya, Zenroom itu, maksudnya gini, aku eh, juga percaya nih sama produknya ah, gitu kan. Makanya mhm, kayak ya mhm, aku mau banget nih stay di Zen gitu. mhm. Aku tuh gimana ya? Kemarin itu kan sempat cari tahu tentang Zenroom ya. Yang aku tahu tuh Zen itu memang, apakah betul dulu itu bisnisnya kayak hotel room atau gimana, atau memang mereka Hmm, buka kayak bisnis franchise kayak gitu? Dulu oke. seperti itu atau memang udah seperti ini Iya, sebelumnya? dulu tuh kita memang ini ya sempat ngelakuin franchise juga kayak gitu, di mana Mhm. kita akuisisinya ngebantuin operations hotelnya juga. Oke. Cuman again when it comes to developing your business model gitu kan, kita nggak bisa Mhm. cuma stuck di situ-situ aja. Jadi waktu itu kita Oke. punya produk yang virtual hotel operations, terus kita punya software ini. Mhm. Ternyata kita kan mendengar suara klien ya, ah kita lebih suka yang kayak gini nih, kayak gini. Nah, akhirnya Oke. kita sekarang itu tuh kita sekarang tuh lebih fokus ke software, dan di tahun 2020 awal itu kita udah fully pakai software. Jadi pas banget ketika pandemi kita lebih fokus ke software. Nah, mungkin ini ada Oke. pertanyaan nih. Gimana nih ketika pandemi gitu kan? Ini masih bertahan. Well, kita nggak tahu kenapa. I think this is the luck that we have ya. Karena kan kita Mhm. berpacu dengan ketidakpastian gitu ya, kita nggak akan tahu Betul. bahwa this can happen gitu. Tapi memang ternyata ketika kita jadi ganti bisnis model, ganti produk Mhm. gitu ya, ternyata ada banyak hotel yang malah pakai produk kita. Kenapa? Karena gitu ya, karena biasanya tuh hotel-hotel again yang biasanya cuma mereka ini tuh diem aja nggak ngapa-ngapain, dan di pandemi mereka somehow kan kayak butuh untuk diperkenalkan dengan market yang Betul, lebih betul. tinggi, lebih banyak gitu ya. Nah mereka itu subscribe ke software kita, karena software kita bisa ngebantuin mereka untuk ngebuka di banyak online travel agent juga gitu. Jadi memang Oke. tidak sebanyak 2021 ya, atau 2022, sekarang 2020 it's a bit slow, tapi tetap kita bisa bertahan dan dapetin klien di Mhm. sini. Oke. Berarti kalau bisa aku bilang kalau Zen itu berarti dua produk ya. Yang satu ini software ini, yang satu ini ya tetap kayak yang franchise room apa segala macam gitu ya. Berarti ada dua. Oh iya, oke.
Nah, jadi gini sih sebenarnya Zen itu kan mungkin teman-teman taunya Zen Rooms aja ya, tapi sebenarnya Zen itu tuh kayak Betul. punya, jadi bisa dibilang brand kita tuh ada dua, ada business to Nah, business, jadi kayak mhm, kita dengan hotel partner kita tuh ada Zen Hospitality Solutions. Jadi mhm, memang kita ya produknya kan giving solutions gitu ya, baik itu produk betul. atau service ke other businesses which is hotel gitu ya. Nah, ada juga B2C, business to customer. Kita itu memanjakan partner-partner kita gitu. Kita bilang ke mereka, kalau kamu subscribe sama kita, selain dapat software dan distribusi ke online travel agent Mhm. yang besar-besar, kalian itu juga bisa didistribusikan ke zenrooms.com. Jadi zenrooms.com ini adalah isinya adalah hotel-hotel gitu ya, hotel-hotel yang kerjasama sama Zenrooms. Jadi kita bantuin untuk ngelisting di satu website yang trafficnya juga cukup tinggi sebenarnya. Jadi anak-anak marketing nih yang ngebantuin Hmm. untuk itu. Gitu. Jadi memang Oke, I bisa see, I see. dibilang, iya, jadi kita tuh brandnya dua, karena satunya business to customer, satunya business to business. Satunya jualan software buat hotel. Nah, hotel-hotel ini gitu ya, Mhm. kamar-kamarnya di listing ke zenrooms.com gitu. Oke, I see. Nah, akhirnya terjawab juga tuh. Aku bingung banget dari kemarin tuh. Aku masih belum tahu tentang Terjawab di software yang sini dibuat ya, oleh si gitu. Zendrum. Ya, terjawab di sini. Benar, benar, benar. Yes. Berarti ada dua. Yang satu memang software, itu B2B. Berarti targetnya adalah ke orang yang punya hotel ya. Let's say hotel-hotel yang ada di Hmm, manapun itu, khususnya di Asia. Yang kedua, memang yes. produknya adalah menyediakan, bisa dibilang hotel, tapi Iya, benar under banget. Zen ya, and under Zendrum ya gitu ya. Oke, Yes. I see, get it. Partner-partner kita tuh kita Keren juga masukin ya, situ. berarti ya Dan memang itu, kita sebenarnya juga nggak maksain emang mereka emang untuk ke ganti nama Zen juga sih. mhm, Kayak ya udah, mereka bisa pakai iya, nama hotelnya mereka aja gitu. Yang penting mereka nanti bakal di betul. listing di website kita gitu. Itu yang bedain sama kompetitor lain ya. Kalau yang lain kan harus Iya, ganti dengan nama mereka ya. Kalau sekarang, kalau dari Zen nggak perlu ganti, tapi kita nggak bisa perlu bantu ganti. untuk di websitenya si Zen sendiri Benar. seperti itu. Menarik juga ya. Berarti dapat dua lini bisnis ya. Maksudnya geraknya di B2C dan di Bener B2B. banget. Itu Karena kalau cuan ya. misalnya, iya, karena kalau misalnya pure B2B gitu kan, biasanya Iya, mereka nggak punya website distribution. Kalau betul. misalnya pure yang VHO, ya kita mereka harus biasanya ada perjanjian untuk ganti nama. Nah, Zen tuh kayak, Hmm. you know what, kita ketemu di tengah aja gitu. Kamu B2B aja sama kita pakai software, tapi Mhm. tenang aja, kamu tetap bisa bakal kita distribusiin ke zenrooms.com kayak gitu. Jadi cuannya di Oke, double asik. gitu. Jadi B2C sama Iya B2B sih. gitu. Tapi win-win solution buat orang-orang yang mau join juga dapat. Nah, mereka tetap bisa Iya, dipasang bener dan mereka banget. tetap dapat distribusi dari si Zen website Hmm, Zen ini. Keren, keren, keren. Cuannya mantap. iya. Oke, Apa yang ngomongin cuan oke. sih? Jadi pertanyaan selanjutnya ya. Eh, Kalau dari Badio sendiri terkait dengan tren digital sekarang ini, menurut kamu gimana sih digital trends itu transforming hospitality industry sendiri? Oh, kalau aku ini ya cukup menarik ya. Jadi Ya. mungkin aku juga bilang bahwa sekarang Zen itu lagi banyak banget hiring satu departemen. Dan departemen Mhm. ini bilang aku cuma mau anak tourism kayak gitu. Oke. Nah, terus aku bingung kan, gimana nih? Kita selama ini tuh karena kalau kita ngomongin kerja di startup, kita tuh sama nggak terlalu peduli sama background kayak gitu kan. Jadi Mhm. bisa dibilang kita nggak terlalu peduli dengan background dari kandidat kita. Cuman ada Oke. satu departemen yang kita itu somehow carinya anak tourism and hospitality gitu karena Oke. memang kerjanya sangat-sangat praktikal, somehow harus ada hospitality ataupun juga ada anak tourism atau kandidat-kandidat yang mungkin dulu pernah kerja di hotel, di resort yang Mhm. memang pernah ada exposure lah ya gitu, exposure ke Oke. hospitality industry. Nah, ini sih mungkin yang ketika kita coba untuk ngobrol sama beberapa universitas, Mhm. mereka tuh kaget banget kok ada startup yang specifically mau anak tourism kayak gitu karena selama ini kan Hmm. biasanya anak tourism, anak hospitality, mereka tuh kemana sih, ke hotel, ke Betul, resort gitu betul, kan, betul. Itu atau benar misalnya banget ke mereka hotel kalau punya nggak ke resort. bisnis sendiri Hmm. kayak gitu Hmm. kan. Tapi ternyata tuh sekarang even startupku gitu ya, hospitality industry, ternyata kita juga lagi cari banyak banget anak-anak yang pernah dapat exposure di industri ini kayak gitu. The reason is karena memang ketika aku bisa bilang dulu kita merasa bahwa oh yang penting anaknya punya semangat gitu kan, Hmm. semangat kita bisa ajarin gitu. Tapi sekarang Hmm. dengan bertambahnya apa ya, bertambahnya how to say it, dengan banyaknya dengan adanya digital transformation kayak gini,
Kita tuh we Mhm. have to work fast. That's the first one. Dan yang Betul. kedua adalah sekarang tuh udah mulai banyak banget evolusi di sebuah job kayak gitu. Oke. Kayak misalnya gitu kan. Sekarang kalau misalnya di hotel front office, Mhm. orang-orang berpikir ya front office kerjanya apa sih, kayak menerima tamu, Ya. terus juga ngecicin kamar dan lain-lain gitu kan. Tahu nggak sih di perusahaan aku juga ada loh role yang kayak gitu. Tapi Hmm. kita di sini juga bukan cuma ngehandle satu hotel, kita ngehandle bisa kayak 50-100 hotel at the same time. Oke. So basically this is the challenge gitu. Kalau Mhm. misalnya kamu let's say mau ke hotel ya nggak apa-apa silahkan gitu kan. Tapi kalau misalnya you want to challenge yourself more gitu ya, selain kamu juga kerja lurus-lurus aja di hospitality industry, tapi juga kerja di apa ya environment yang cukup fast pace gitu ya. Mhm. Then I think startup hospitality itu a place that you can go Betul, betul. kayak gitu Soalnya ya kan, karena kalau banyak misalnya juga. hotel kan Mhm, mungkin mhm. ngehandle satu atau misalnya kalau Betul, hotelnya betul, sih ya 3 sampai 5 hotel aja gitu yang kamu handle gitu kan. betul, But here you're basically handling many types of hotel, bisa betul. megang 50 sampai 100 hotel at the same time kayak gitu. Karena partnernya Oke. Zenpun sendiri sekarang udah kayak sekitar 3.000 4.000 kayak gitu. Udah selot. Itu di Indonesia atau di mana? Itu the four regions dan enaknya di Oke. Zen Rooms gitu ya. Kalau misalnya kalian adalah students, fresh grad atau misalnya Mhm, 1 2 years experiences gitu ya dan mau nyobain kerja di tempat yang cukup multicultural, cukup mhm, diverse, kamu mau ketemu sama coworker dari another side of the world gitu ya, mhm. join di Zen deh. Karena kita kita tuh kadang kalau orang kita interview itu kita nanya kamu udah pernah nggak ya kerja di tempat yang multicultural, terus dia bilang oh ya saya Oke. udah pernah kok Mbak kerja sama orang, terus nyebutin suku di Indonesia gitu kan, terus bilang aduh maaf Oke. banget gitu ya. Di sini tuh kita soalnya apa teman-teman kita tuh kadang dari Filipina dari mana kayak gitu loh. Jadi if you wanna get the exposure gitu ya dan mau Mhm. ngelatih work ethics yang lebih global, you really should go to my company, I can say. Oke. I agree with that. Soalnya kenapa? Karena teman-teman aku nih beberapa dari hospitality. Misal let's say dia SMK dan lain-lain, tapi mereka itu Hmm. pasti mentoknya yang aku tahu pribadi ya. Mungkin beberapa sudah apa namanya berkembang. Mereka itu cuman kayak di hotel ngurusin job desk-nya A B C D E. Terus kamu tadi mention juga terkait dengan kalau di Zen nih, wah, kalau mau challenge yang baru atau apa namanya explore lebih besar tentang hospitality Hmm. industry itu coba deh join sama kita. Itu aku setuju sih. Yes. Makanya nih buat orang-orang, mungkin aku bisa info ke teman-teman aku nih, terkait dengan kalau kalian mau intern atau mungkin kalian mau ngelamar Yes. kerja setelah lulus dari jurusan hospitality dan mau lanjut misalnya urusin hotel atau perhotelan ya, we can say that, bisa join ke Zen Room gitu ya kan. Itu biar Yes. lebih lebih kalian tuh bisa handle apa namanya beberapa orang-orang lain kayak dari luar negeri, nggak cuma Indonesia aja seperti itu. Ya benar banget sih. That's really Ya. good actually. Dan Aku ini menurut aku aku mhm, juga cukup seru sih, apalagi buat misalnya kan kita juga buka intern dan banyak banget mhm. posisi entry level ya. Jadi buat kalian yang Mhm, misalnya nih anak tourism atau anak hospitality, terus kayak pengen nyobain, beneran masih di jalan tourism and hospitality, tapi gitu ya. Tapi kalian juga mau nyobain kerja di tempat yang emang belajar overall operations yang bisnisnya memang ya bisnis gitu, bukan hanya mhm, hotel aja gitu sih. betul. I see, aku setuju banget itu. Nanti coba aku kasih tahu teman-teman aku. Maksudnya Yes, aku please. kasih informasi terkait ini karena ini kan menarik ya. Harusnya ini bisa bikin orang lebih, maksudnya akan lebih, mereka tuh akan lebih berkembang terkait dengan Hmm, apa yang mereka mau gitu. Nggak cuman stuck di yes. situ-situ aja. Tuh biasanya teman aku memang, let's say mereka tuh 4 tahun, tapi ya seperti itu aja gitu. Bukannya Hmm, kita harusnya kan mereka udah di level atau di fase yang lebih maju, makanya join Zen Room. Gokil. Gitu. yes, bisa banget. Oke, Jadi sebenarnya gini oke. juga sih, Hmm, I think sebenarnya gini, working at the hotel is like super fun. Tapi itu tadi mhm. kamu harus mau nggak mau proactively untuk asking for more kayak gitu kan. Jadi kalau Yes, misalnya betul, betul. saya menurut aku, if you want to, if kalau misalnya kayak capek nih kerja di hotel gitu ya, terus kayak Mhm, mau get more challenge, then I think you should go mhm. to hospitality startup kayak gitu sih. Oke, got it. Oke, ya that's a good insight tuh buat teman-teman yang pengen cobain ya, Hmm. khususnya buat fresh graduate. Oke, aku mau nanya lagi nih, kalau terkait dengan hospitality business atau industri Hmm. yang sekarang, menurut kamu tuh masa depannya gimana? Apalagi sekarang kan, to be honest, pas pandemic itu kan harus bener-bener kayak survive ya. Mungkin bisa Hmm. dibilang bleeding ya, atau apa segala macam. Nah, menurut kamu masa depan untuk hospitality industry ini after pandemic tuh gimana? Coba.
Menurut kamu nih, Mbak Dia? Crazy gak sih? Kayak aku gak perlu basa-basi, gak perlu Iya. kasih ini kayak pembukaan. Aku bakal bilang it's gonna be crazy. Even di Mhm. 2021 pertengahan tuh udah berasa banget sih sebenarnya. Udah mulai banyak hotel yang apa namanya? Udah mulai banyak hotel yang how to say it? Udah mulai banyak hotel yang beroperasi lagi. Terus Mhm. sekarang juga ada beberapa kebijakan pemerintah yang selama kamu udah booster, selama kamu udah ini, kamu bisa kayak tanpa antigen dan lain-lain. Dan sekarang juga kayak people are start traveling kayak gitu kan. Start Yes. traveling, kita sekarang udah tahu prokes itu tuh kayak people udah apa ya, udah di DNA-nya kita gitu kan. Kayak we Betul. know what to do gitu ketika kita di public spaces dan lain-lainnya. And I think it's actually good, apalagi kalau misalnya juga I believe people really miss going out, going outside, going for a Mhm. holiday gitu kan. So when everything, I'm Staycation not ya? saying that things will back to normal. I don't think everything will back to normal like before. Cuman sekarang orang-orang tuh udah tahu caranya untuk how to say, udah tahu caranya traveling yang safe, not only for Betul. themselves but also for other people gitu kan. Betul. Dan dengan banyaknya program pemerintah juga yang ngebantuin hospitality industry untuk berkembang gitu ya, dengan cara booster dikencengin, terus kayak Betul. banyak banget kayak free vaccine here and there, it's really easy to get that. um, dan I think that's, kita sekarang juga kayaknya udah mulai ada konser kayak gitu kan, so I think it's like, Agree with that. yeah, and then when there is a concert gitu going on, meaning pasti di area itu bakal juga banyak hotel yang Betul. akan muncul lagi dan lain-lain. So I can say kayak Betul. misalnya mungkin nih kayak di Mandalika kemarin gitu kan. Hmm. Ini tim aku tuh kayak pada nangis. Nangisnya tuh bukan karena gak ada orang, bukan, tapi karena Hmm. hotel-hotel yang kerja sama-sama kita itu fully book, dan kita sampai Oke. bingung gimana caranya ya fully book to the point tuh kita bingung nih, orang-orang yang hubungin Zen ini kemarin kita udah booking, kenapa ada kayak overlapping kayak gini-gini, itu tuh kita kayak Oh, oke, oke, kita oke. juga ini gitu ya. Terus aku ngecek nih sama teman-teman yang di Hmm. online travel agent, karena aku ada beberapa teman di sana, mereka juga iya nih kita kayak udah nggak tidur seminggu gitu ya, gara-gara kita mau ada MotoGP kayak gitu. Jadi memang somehow it can be a bad thing for us karena kita stress out gitu ya, Mhm. karena now daya apa Pressure ya, ya? daya daya masyarakat untuk berlibur tuh tinggi banget, tapi di satu sisi it's a good Betul. thing, right? Karena jatuhnya orang-orang tuh udah kayak udah nahan gitu ya, kayak 2 tahun ini nggak kemana-mana, terus okay, now I'm Benar-benar. ready to go out kayak gitu. Betul, betul. Aku setuju sih. Kalau aku baca beberapa artikel, makanya that's why kita tuh, maksudnya aku pribadi itu memang tertarik dengan Zen Startup, karena startup tech company juga ya bisa dibilang ya. Hmm, Karena nanti menurut aku ke depannya hotel ini mungkin sudah akan, let's say mungkin Zen akan memprovide teknologi ini ya. Let's say yes. kalau kamu mau check in ke hotel itu kamu nggak perlu ke front desk lagi. You just put your misalnya let's say booking Hmm, ticket and then kalian tinggal put it on the front door, let's say. Kalian tinggal masuk aja tanpa kalian harus ketemu dengan si resepsionis ini. Terus ada beberapa hotel ini juga yang memang udah kayak bikin ini terkait dengan teknologi ya. Mereka tuh bikin beberapa kayak bisa dibilang filtrasi udara yang memang udah canggih. Jadi tuh bener-bener. kalian mereka itu menjualnya adalah nggak perlu takut lagi dengan beberapa virus ya kita sebutnya. Hmm, Karena kita udah punya teknologi ABCDE gitu, dan kalian tidak perlu ketemu sama orang, nggak perlu hmm. kayak nunggu ngantri-ngantri di resepsionis kayak gitu-gitu. Mungkin nanti Zen akan provide seperti itu kali ya Mbak Dio ya, in the Wah, future aku ya. nggak boleh bilang ya, aku nggak boleh bilang karena ini kayak rahasia Oke, perusahaan gitu ya. But yeah, we oke, are actually siap. having ya many product development in mind yang mungkin Mhm, akan mhm, probably next year gitu ya, akan more mhm. products gitu. Karena kita memang pengennya sekarang nggak hanya fokus di software aja, tapi mungkin ada tambahan software lainnya, atau mungkin kita akan ke arah lainnya juga yang sebenarnya bakal lebih end to end proses gitu ya. Jadi biar hotel tuh Oke. kalau misalnya butuh, oke aku butuh teknologi gitu kan, mereka Mhm. ingatnya ya Zen kayak gitu sih. Keren, keren, keren. I see. Soalnya juga kan sekarang mungkin ya, aku menemu beberapa hotel yang udah ada di Jakarta nih, Mbak Hmm, Dio. Jadi kalau kamu pesan makan tuh udah nggak telepon lagi. You just scan it on the barcode, on the table, on the hotel. yes, Terus kalau kamu tinggal pilih menunya, mereka tuh tiba-tiba ngetok dan datang gitu. Dan payment langsung ada di situ, yes, seperti itu. iya Maybe Zen benar. gonna provide that also ya in the future. Ya Tapi itu kita masih lihat aja rahasia ya ya. product developmentnya ya. Iya, siap. Oke sih. Oke, tadi kan kamu bahas ini ya, Mbak Dio ya, terkait dengan kamu lagi hiring besar-besaran Hmm, untuk Zen ya khususnya gitu. Aku mau tahu dong, yang kamu cari tuh apa namanya, what kind of jobs yang ada di sana yang Zen cari gitu. Terus kalau boleh tahu bocorin sedikit untuk kayak kualifikasi
Hmm. employee-nya itu buat desain itu seperti apa? Oke, I see, menarik. Jadi kalau misalnya ditanya kita lagi hiring apa gitu ya, mungkin ya bisa di situ. Kita sebetulnya Betul. sekarang lagi banyak banget hiring operations. Jadi operations Mhm. itu kata-kata yang sangat luas ya. Jadi operations di sini adalah departemen-departemen, tim-tim yang ngebantuin customer flow dari Zen. Customer flow ini apa sih, Kak? Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin perusahaan, kan kita punya klien ya, kita punya klien, punya Mhm. customer, punya partner. Nah, untuk making sure mereka ini puas dengan jasa atau produk kita, atau kita making Mhm. sure dia tetap beli produk kita. Nah, kita tuh Mhm. punya tim namanya operations ini. Nah, kita tuh Mhm. sekarang lagi cari banget nih beberapa posisi yang kerjaannya tuh ada yang administratif, ada juga yang full relationship gitu ya. Ada yang kerjaannya juga mungkin bisa dibilang lebih ke apa namanya dua-duanya juga di tengah-tengah Mhm. kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya kualifikasinya apa, mungkin secara general aja kita kalau desain itu adalah cari orang at least tuh bisa speak and write in English. Oke. Reasonnya bukannya kita sok pakai bahasa Inggris enggak, tapi memang karena orang-orangnya cuma bisa ngobrol pakai bahasa Inggris gitu ya. Yang menyatukan Betul, kita desain setuju. itu adalah bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik dan merasa bahwa speaking dan apa reading dan writingnya itu at least bisa dimengerti ya. I don't ask you to be like super fluent, tapi bisa Iya. dimengerti, bisa buat komunikasi. Itu sebenarnya coba aja nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang Mhm. kedua gitu ya, kita pastinya cari orang-orang yang mau berkembang. Oke, dan ini memang kayaknya sangat-sangat klise gitu ya. Kayaknya semua company bilang kayak gitu. Cuman I'm telling you, kalau desain itu kan pertama kalian tahu kita adalah industri yang cukup vulnerable ya sekarang. So Mhm. changes will be there, like a lot. Bisa dibilang cukup uncertain. Bisnis yang bisnis yang mungkin aman-aman aja tuh bisa berubah apa ya, bisa berubah strateginya. Imagine kita yang sekarang lagi on the spotlight kayak gitu kan, kayak on Mhm. the spotlight dan yang cukup vulnerable. So we actually look for someone yang memang dia ini tuh tahu how to adapt with change. Kayak gimana kita Oke. bisa cepat untuk apa ya? Kita bisa cepat untuk moving forwardnya, kita bisa cepat Betul. untuk menyelesaikan masalahnya juga kayak gitu. Mhm. Dan pastinya juga desain tuh kita punya value hospitality ya, how we can Mhm. actually listen to our customer gitu ya. Mungkin kalau buat Betul. teman-teman yang ngurusin customer ya, how we can listen to our client, our customer gitu. Nah, buat teman-teman kayak aku, kayak teman-teman finance gitu ya, customer kita tuh adalah karyawan. Jadi ya gimana caranya kita bisa nge-service karyawan dengan baik? Karena kalau karyawan itu tuh dibantu gitu ya, sama finance, sama HR dan tim-tim support lainnya, pasti mereka kerjanya bakal lebih gampang. Kenapa? Karena mereka nggak perlu Betul. mikirin hal kecil yang internal gitu. Mereka udah Betul. ngurusin aja nih hal eksternal kayak gitu. So Betul. yeah, that kind of hospitality dan juga pastinya resilience ya. Ini juga penting Mhm. banget, tangguh gitu ya, harus tangguh karena Harus strong again ya. sama kita tuh industrinya ini dan kita dealing with client yang juga industrinya sama kayak kita, industri hotel. So Oke. that's the thing that we have to have secara general. Cuman kalau Mhm. kita ngomongin tiap role, teman-teman nanti bisa banget connect sama aku gitu ya. Connect sama aku di Mhm. LinkedIn karena aku basically ngepost semua opening yang kita punya. Bisa connect sama teman-teman Zen juga karena kita tuh sering banget untuk ngepost gitu sih sebenarnya di LinkedIn kita. Mhm. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa pergi ke profil aku nanti ya. Kalau udah selesai ya, jangan sekarang. Nanti ke aku. Di situ ada link tree dan kalian bisa cek di bawah ada social media aku, ada LinkedIn, and you can actually connect there kayak gitu. Nanti di situ akan banyak informasi soal opening-opening yang kita punya, baik itu internship ataupun full time gitu. Oke, got it. Berarti aku bisa nangkep kalau misalnya di sana itu yang diperluin sekarang adalah posisi dari segi operasional. Tapi yang jelas mereka itu harus Yes. bisa bahasa Inggris at least. Let's say we can, ya mungkin intermediate ya, nggak terlalu fluent banget. Dan mereka yang penting tuh sebenarnya yang paling penting karena startup company dan biasanya startup itu berubahnya itu setahu aku cepat ya, Mbak Dio ya. Jadi Ya, orang ini harus bisa ngikutin perubahan yang cepat itu gitu. Fasenya dari A ke B, tiba-tiba besok C, ternyata ganti lagi benar ke D. Nah, itu banget. startup biasanya seperti itu, benar. Oke, get it, get it, Yes. get it. Oke, Nih, itu ada staff aku nih, mhm, 2 orang nih ya. Bilang kayak oke. betul banget, that's right gitu. Mereka tuh ini nih tahu nih, saya kerja di Zen tuh kayak emang semua itu harus cepat, dan cepat ini bukan karena Betul, kita buru-buru ya, sebenarnya karena memang ya betul, this betul, has to be done kayak gitu. Karena betul, once it's done kita bisa move forward untuk next level kayak gitu sih. betul, betul. Oke, asih, asih.
Terus juga kalau misalnya mereka juga selain harus bisa bahasa Inggris apa segala macam yang tadi kamu sebutin ya, mereka juga harus bisa, bukan dibilang, karena kalau dari timnya Zen sendiri tadi di-mention gimana sih? Aku kan tadi nanya ya, kalau di sana tuh work culture-nya seperti apa, Chen? Kamu bilang Hmm. kamu itu kalau di sana itu disupport dengan dari divisi-divisi yang lain. Makanya Hmm. kalian itu kalau misalnya join ke Zenroom mungkin bisa dibilang untuk work culture-nya mereka mungkin bisa dibilang ini ya, apa namanya? Millennials nggak sih? Atau emang startup banget gitu pakai Iya, bajunya bener apa segala banget. macam gitu kan. Itu kan Iya. anak sekarang kan pengennya yang kayak gitu ya, Mbak Dio ya. Iya, jadi gini sih mungkin kalau aku bisa bilang kalau ditanya ya, aku Mhm, dulu pernah tuh ada yang nanya juga mhm. kayak pas lagi ngisi sesi gitu, tuh ada yang nanya kak ada nggak sih concern di company kakak sekarang soal generation gap gitu. Terus Betul. aku tuh bingung bentar, di Zen tuh yang paling tua siapa, umurnya berapa gitu. I think kayaknya anak yang paling tua di Zen tuh umurnya lahir tuh tahun 1988 gitu ya. Jadi bisa dibilang Oke. late millennials dan aku aja tuh anak 95 jadi antara like millennial akhir-akhir sama Gen Z gitu kan. Dan kayaknya Iya sekarang betul. kita hired people mungkin anak lahir tahun 2002 ada sih. 2002 Oh tuh ada ada. basically our Oke. intern atau misalnya apa kita juga ada kayak entry level jadi kayak dulu dia Axel deh makanya 2002 tuh udah masuk di Zen so Hmm. mungkin kalau misalnya ditanya soal generation gap nggak terlalu kelihatan banget ya di Zen karena kita memang somehow gitu ya our executive team jadi yang si Mhm. level jenis head, CEO dan lain itu masih anak-anak millennials itu yang pertama dan aku Oke. dan juga kayak staff level tuh basically udah masuk ke Gen Z gitu sekarang jadi kalau misalnya ditanya, seru gak sih kak kerjanya? I can say yes, karena mungkin kalian juga tahu Mhm. ya anak milenial itu adalah people who work with purpose. Why we Betul. do what we do. Apa sih kita ngelakuin ini? Apa sih yang bisa kita improve? Dan memang lebih fokus Hmm. ke solutions kayak gitu. Dan pastinya itu tadi si mentality kita untuk always improve. Dan mungkin Gen Z itu memberi warna yang cukup oke. Aku dulu pas pertama Oke. kali join Sun, kayaknya orang-orangnya milenial yang cukup serius. Terus kemudian datang nih kerucil-kerucil yang intern yang apa namanya yang apa namanya entry level dan mereka tipe Iya. orang-orang yang memang outgoing. That's what I like from Hmm. Zen karena orang-orangnya tuh somehow outgoing. Kadang kita pertama kali gitu ya. Aku tahu dia tim Filipin gitu. Tapi terus Hmm. setelah kita call nih pertama kali kayak call Hmm. kayak kan kita kadang ada game bareng-bareng kayak gitu kan. Terus kita Hmm. call pertama kali tuh kayak so kenal so dekat banget. Jadi aku merasa kayak you know what gitu kayak oke gitu. Dan dia tuh nggak canggung lah ya. Even in Hmm. our leaders as well gitu ya kayak kita nyebut kayak head director, C-level, VP itu tuh leaders Hmm. ya. Jadi leaders leaders Hmm. di kita tuh juga cukup outgoing ya orangnya. Maksudnya tipe orang-orang yang kamu kalau ada masalah, kamu ada questions, kamu nggak perlu tuh kalau misalnya kamu mau directly ke aku nggak apa-apa, tinggal chat aja kayak nggak apa-apa gitu. Dan aku Oke, juga dulu gitu ya. awalnya nggak percaya ya. Maksudnya kayak emang beneran. Dan Betul, ternyata betul. aku pun juga bisa dibilang kayak sekarang juga deket sama CEO aku. Kita kadang juga kayak Hmm. ngobrol in a personal Hmm. level as well gitu. Karena memang what I love from my company is ya mungkin karena kita cuma ada dua generasi ya, jadinya it's really Hmm. approachable orang-orangnya gitu sih. Oke, sih, aku setuju tuh kalau itu tuh benar-benar. Karena mungkin makin ke depan sekarang kayak level tinggi-tingginya CEO atau VP mereka juga udah tahu kali ya cara ngadepin kita tuh millennials Yes, khususnya tuh seperti apa ya, gitu loh. Jadi sometimes mereka yang ngikutin mereka yang jadi seperti kita, mereka put shoes on kita gitu hmm, kan sebagai generasi millennials cara ngadepinnya gimana. Mungkin mereka betul maunya tuh banget. yang nggak terlalu straight banget, makanya kalau ada masalah bolehlah cerita sama kita, feel free to chat Ya, dan lain-lain ya, kayak ya, gitu-gitu ya. Oke, sih. yes, yes. Oke. Nah, kalau terkait dengan tadi kan aku nanya ya, berarti ada beberapa yang lagi hiring besar-besaran segala macam ya. Berarti kalau Hmm, dari karir path-nya sendiri, kalau di Zenroom tuh gimana sih? Apa namanya terkait dengan tadi kan kamu udah mention juga all culture sama karir path ya udah sorry. Maksudnya aku mau hmm, nanya, kalau untuk bisa join ke Zen itu, tadi kamu udah mention ya ke LinkedIn dan lain-lain. Cuma maksudnya mungkin ada yes. channel lain. Terus kasih tahu dong tips and trick supaya bisa diterima di Zenroom. Boleh Wow, di-share menarik nggak nih? ya. Oke, tahu nggak sih yang menarik sama Zen itu? Kalian pernah dengar ini nggak sih? Apa sih daftar? Aku nitip CV ke teman.
Pernah nggak sih kayak Oh, orang pernah, dalam, pernah, orang pernah. dalam atau misalnya Oke. juga Ya, referral ya, gitu ya. kan? Tahu nggak sih teman-teman di sini mungkin yang kayak mempertanyakan sebenarnya orang dalam tuh kayak gimana sih gitu. Jadi mungkin kalau di zaman dulu orang dalam tuh seakan-akan nitip CV terus udah pasti keterima. Tapi kalau Mhm. misalnya zaman sekarang gitu ya, kita ngomongin secara general aja, nitip CV itu adalah hal yang bagus banget. Kenapa gitu ya? Oke. Karena kayaknya sekarang tuh semua company punya program namanya referral referral apa namanya referral programs. Jadi kalau Oke. ada employee yang bisa ngasih CV bagus, kasih Mhm. profil bagus, terus profilnya ini gitu ya, masuk gitu ya, ternyata lolos nih semua recruitment proses, biasanya Mhm. employee itu tuh bakal dapat bonus. Ya kan? Betul, Aku betul. percaya kayak banyak banget ya sih company yang kayak gitu. Nah, di Zen tuh juga Hampir kayak semua gitu. kayaknya. Ya kan? And you have to know, Mhm. di hiring kita dari 2020 pertengahan sampai sekarang, Mhm. I think around 40% itu tuh adalah referral dari employee-employee kita. Oke. Jadi, menurut aku kayak gini, sebenarnya tuh bukan cuma tentang cari kerja, tapi Betul. employee itu bakal percaya sama perusahaan ketika employee ini sudah bilang ke teman-teman, ke keluarganya dia bahwa, hey, you should join my company. Kayak gitu. Nah, Testimoni kita balik lagi ya. we're actually very grateful, you know, karena apa? Mhm. Jadinya HR-nya nggak terlalu susah-susah nih employer branding gitu kan, karena dari employee aja tuh udah cerita kayak word of mouth ke orang-orang terdekatnya dia that Betul. you really have to try this company kayak gitu. Jadi Oke. kalau menurut aku coba deh banyak-banyakin temen anak-anak Zen. Itu yang pertama gitu ya. Jadi karena itu karena kalau misalnya di kita sendiri kita juga punya SOP kalau misalnya memang Mhm. ada kalau misalkan kalau kamu apply jasa gitu ya, itu kan ada waktu Mhm. nih untuk apa namanya nge-screening dulu lah dari job portal Ya, dan betul, lain-lain. Tapi betul. kalau misalnya nih anak-anak karyawan aku kalau Kak aku ada CV udah tinggal kirim chat ke aku udah bukan email lagi tinggal chat gitu Kak review dong menurut kamu dia cocok di mana kadang tuh ada yang nanya juga ini anaknya di Mhm. mana gitu kalau di HR-nya Oke. Zen actually very open untuk nge-review nih CV ini tuh cocoknya di mana nanti kita call deh mereka udah kamu diem aja nanti HR aja yang akan call jadi kita memang ada extra effortnya lebih ke ngasih penjelasan nih kayaknya dengan Mhm. role ini kamu tuh bagusnya di sini kayak gitu jadi memang we Oke. would love to we would love to actually connect with candidates yang memang profilnya oke. Dan itu yang pertama. Yang kedua Oke. sebenarnya ini sih pastinya keep selain kayak ngecek juga secara berkala gitu kan. Please prepare your CV gitu ya. Kalau ditanya Zen itu pakai CV ATS apa enggak? Kita Mhm. pakai CV yang ya, basically ATS based ya, dan kalau Mhm. bisa tuh yang pakai standar internasional ya, which is yang hitam putih aja gitu, karena yang dan pastinya pakai bahasa Oke. Inggris ya. Pakai bahasa Inggris. The Mhm. reason is karena yang baca CV kamu itu bukan hanya HR yang dari Indo, tapi bakal ada Betul. HR dari Philippines. Kadang juga kayak kita bantuin, minta bantuan untuk interview kamu, atau misalnya kita juga leader kamu atau tim leader kamu bisa aja orang Filipina, bisa aja orang Spanyol, bisa aja Betul. orang Rusia, kayak gitu kan. Kita nggak ada yang tahu Mhm. gitu. Kira-kira tim leader kamu tuh orang mana, kayak gitu. Jadi memang standar gitu ya, kalau secara teknikal ya standarnya harus pakai Mhm. bahasa Inggris, hitam putih aja yang rapi, dan ada penjelasan nih kayak job description kamu tuh ngapain di situ. Jadi kita memang Mhm. biasanya cari yang fun experience kayak gitu. Jadi fokus Oke. aja experience yang relevan gitu. Oke. Apalagi ya, Emang kayaknya kalau misalnya, kayaknya kalau apply ke Zen, itu sih sebenarnya lebih teknis banget, tapi would be mhm. great kalau misalnya kamu ada kenalan anak Zen, titipin Mhm. CV kamu ke dia aja. Nanti biar lebih cepet nih, faster ke HR-nya gitu. Iya, orang dalam ya. Orang dalam gitu, tapi kan tetap harus ikut recruitment semuanya ya Betul, gitu betul, sih. betul. Bukan orang dalam yang tiba-tiba, oh itu Iya, join gitu kan, tiba-tiba ya beda. enggak Tetap lah. ada prosesnya. Bener Oke, oke. banget. Aku setuju tuh Kak, tadi kalau ngomongin terkait dengan soal CV. Kalau kamu memang, buat kalian yang mau apply di Zenroom, salah satu tips and triknya, yang pertama CV-nya harus bahasa Inggris. Ini aku ulang Hmm, lagi ya, aku recap lagi ya. Yang kedua, template-nya hitam putih aja, betul ya? iya, Karena ada simple aja. template ada Jangan template yang warna-warni. rame banget ya, warna-warni. Hmm. Itu sebenarnya boleh ya Mbak Dio, tapi kalau mungkin kalau dari aku pribadi, kalau kamu apply, mungkin kalau kamu orang desain atau UI UX atau apa segala macam, kamu bisa bikin CV yang seperti itu. Karena kan memang menunjukkan kalau kamu kreatif kan. Tapi kalau memang posisinya seperti kayak mungkin HR atau apa, tidak perlu yang HR berwarna yang hitam operations. putih aja. Oke, I see, I see. Yes. Oke, Sebenarnya Mbak lebih Dio, thank you. nunjukin professional Hmm, outlook juga nggak sih? Kayak lebih kelihatan betul, betul. professional gitu kan. Ha, Betul, jadi betul. itu sebenarnya dicari sama Zen tuh yang kayak gitu gitu.
Soalnya banyak juga yang nggak put details terkait dengan job description, yang mereka tuh cuman kayak put Mm-mm. ini doang, apa namanya, kerja dari dia kerja di sini, terus nggak dikasih tahu Ya, mereka ngapain. Itu sih yang paling file penting adalah gitu. oke, betul, oke, asik. Oke, Benar-benar, Mbak Dio, benar-benar. makasih, aku udah cukup nanyanya itu 6 pertanyaan, itu udah banyak banget jawaban yang menginspirasi ya. Walaupun sebenarnya kita juga sebenarnya ngobrolnya santai ya, ibarat cuman bisa Santai dipraktekin banget. gitu. Aku mungkin kita bisa jawab nanya apa namanya, baca-bacain pertanyaan kali ya, Mbak Dio ya. Ini Boleh, boleh, semuanya boleh. nanyanya di kolom komen ya. Aku lupa ngasih info kalau misalnya bisa di apa namanya, question box. Ya, ada yang nanyain, Yes. Mbak Dio nggak di Filipina lagi katanya gitu. Aku nggak tahu tuh siapa. Oh, iya dulu aku sempat ini sebelum Mhm. di Zen. Ini tuh, oh aku mau kasih tahu nih buat teman-teman. Ini Boleh, cerita-cerita silakan. aku sama Zen ya. Jadi itu dulu Zen itu adalah kantor ketiga aku sebenarnya. Jadi dulu pas aku fresh grad, Oke. aku sempat kerja di global organization. Terus aku Mhm. sempat kayak proyekan gitu juga. Nah setelah Mhm. proyekan itu kan kayak cuma 5-8 bulan. Terus aku tuh Mhm. pergi ke sebuah startup namanya Zen Rooms kayak gitu. Nah, aku tuh Mhm. di Zen Rooms bukan HR, aku tuh bagian operations Oke. dulu. Nah, Oke. kenapa tertarik operations? Karena kepo aja dan ternyata diterima kayak gitu. Nah, di situ tuh kayak oh aku ini ya apa namanya? Maksudnya tuh kayak seru gitu. Terus tuh bos aku orang Rusia gitu kan, cewek orang Rusia. Kalau ngomong tuh apa namanya ceplos-ceplos direct banget gitu, straight to the point kayak gitu kan. Nah, aku tuh di sana tuh kayak cuma 4 bulan karena aku tuh sebenarnya lagi ada application untuk sebuah posisi di Filipina kayak MT program gitu. Mhm. Nah, pas aku pindah ke Filipina gitu ya, ternyata salah satu temen aku yang expat juga, dia itu bilang Mhm. keterima ke sebuah startup hospitality. Nah, aku Oke. pasti mikir apa gitu kan. Dan karena tuh Hmm. Zen, jadi pas mereka tahu tuh ya, mereka tahu aku bakal balik ke Indo gitu ya setelah setahun di Mhm. Filipina, aku tuh balik ke Zen Rooms. Dan ternyata bos aku yang dulu di operations, dia tuh megang bagian HR. Sekarang jadi Mhm. CEO di Zen. Jadi makanya kayak seru gitu sih maksudnya. We are Oh, actually oke. growing together gitu loh. Walaupun mungkin sempat separate for 1 year, tapi aku sekarang di Zen udah 2,5 tahun. Kayak udah lama banget Oke. kan sebenarnya. Cerita Seru cinta sih. Mbak Dio Emang dengan genre iya berarti kalau ya. jodoh nggak kemana sih, bakal balik-balik situ Betul ya, lagi betul. gitu. Betul, betul. Seru juga ya. Berarti emang dulu, kalau tapi aku mau nanya deh, kalau terkait dengan kamu kerja di luar negeri tuh seru nggak sih sebenarnya, atau mungkin ada boundaries dari language atau gimana? Boleh cerita Ah, sedikit ya tuh, Mbak Dio? mungkin kan aku di Filipina kali ya, dan Filipina itu Mhm. tuh dia second language-nya bahasa Inggris, kayak most people malah Mhm. lebih sering ngomong bahasa Inggris daripada kayak bahasa Mhm. aslinya mereka. Sebenarnya seru Mhm. banget karena I always work in multicultural or diverse work Mhm. environment gitu loh. Jadi ketika aku mau balik ke Indo sebenarnya aku tuh biasanya udah final stage ada kurang cocok sama I don't know mungkin sama company-nya atau mungkin kayak aku tuh Oke. pinginnya tuh kerja sama foreigners bukan karena pingin ketemu foreigner bukan ya tapi karena Hmm. it can challenge me in a Oke, got it. next level. Biasanya aku ngobrol orang Indo I know how to handle Indonesians, sekarang I have to handle people yang mungkin dari different Get it. country gitu kan, dari komunikasinya, dari work Betul. ethics-nya, dari symbolic communication ya kayak gitu, and that's actually super fun karena aku sebenarnya anak komunikasi Betul, betul. dan aku suka banget belajar soal multicultural communications gitu kan, Mhm. jadi memang Mhm. preferensi aja sih sebenarnya, tapi Mhm. seru sih Mhm. kalau kerja di luar ya. Aku belum pernah Mhm. sekolah di luar ya tapi kalau kerja Oke. tuh seru banget sebenarnya. Aku pengen Kayak juga sih. gitu. Aku setuju tuh kalau itu tuh. Aku jadi sekarang tuh karena mungkin kemarin sebelumnya aku sempat di apa namanya, perusahaan yang sebelumnya ini juga. Itu kan Hmm, kerja sama orang apa namanya, orang Chinese juga. Terus aku ya, kerja di sebelumnya sama bisa dibilang dia orang Belanda gitu. Dan sekarang aku kerja oh lagi dengan orang Chinese juga. Menurut aku seru aja memang, sama mereka tuh kita seru tuh ya. belajar juga ya. Kita tuh pengen Ya, tahu bener mereka banget tuh bener banget. sebenarnya gimana sih cara ngelit ngelit apa namanya, Hmm, company-nya. Karena kan kalau kalau Indo tuh biasa ya mungkin seperti itu ya, karena sama kan kita orang Indo juga gitu loh. iya. Tapi kalau orang lain tuh bener lebih challenging dan lebih bikin penasaran. Aku setuju Hmm, dengan itu sih Mbak Dio. Oke, I see. yes yes Oke, bener banget. mungkin next question kali ya Mbak Dio ya. Ini Steve Lauda. Steve Lauda ini teman aku dulu di company sebelumnya. Dia itu creative design manager. Dia itu nanya, kalau di 2022 hospitality kira-kira bakal grow berapa persen ya, Mbak Dio, dibanding dengan tahun lalu? Gitu pertanyaan.
Waduh, kebetulan saya nggak ada risetnya nih Bapak ya, maaf banget. Iya. Cuman I think I already answer as well gitu ya, kayak dengan Mhm. banyaknya how to say it, kayak dengan banyaknya program-program dari pemerintah. Sebenarnya Indonesia itu salah satu pemerintah Mhm. yang sangat nge-boosting tourism banget. Jadi kita kayak Mhm. ngegencerin booster, vaksin juga Mhm. kayak inklusif ya, semua bisa dapetin gratis, nggak perlu beli Mhm. gitu kan. Even kalau misalnya beli pun kayak program pemerintah juga apa sih dari company itu juga apa ya mau juga untuk bayarin karyawan-karyawannya kayak gitu kan. So Mhm. I think dengan banyaknya program pemerintah yang seperti ini dan juga kayak beberapa Mhm. regulasi yang sebenarnya memudahkan kita untuk travel gitu ya. Itu sebenarnya Mhm. adalah salah satu bukti bahwa sekarang tuh udah mulai berkembang lagi. Dan kalau Betul. ditanya Uptizen gimana? Sekarang bayangin aja ya, dulu 2021 awal di Januari nih, karyawan Zen itu cuma 20-an lah, 20, 25. Oke. Di Januari 2022 itu udah ada 105. Cepet juga ya berarti ya? Bener Itu banget. salah satu bukti kalau bakalan berkembang cepet dong, iya nggak Dan sih? Bener sekarang nggak sih? tuh kita baru di Maret tanggal 31 ya. Saat ini Hah? kuarter 1. Mungkin tadi staff aku Hah? bisa kasih tahu kita sekarang karyawan udah berapa, aku udah nggak nge-track lagi. Kayak tiap hari tuh ada anak baru masuk. Belum Oh, lagi oke oke. kayak posisi-posisi yang lagi nunggu anak-anak joining di April. Mhm. Belum lagi yang misalnya juga kita tuh ada opening kayak sampai kayaknya sekarang tuh yang masih vacant tuh baik itu di Filipina, di Indonesia, di Vietnam dan juga secara Mhm. global gitu kan kayak ada sekitar tiga 30-an lah ya, hampir 30 posisi open dan Oke. itu iya bakal bertambah lagi sebenarnya. So you Betul ya, know benar benar gitu benar. ya. Benar, benar dari situ bisa dilihat. Terus juga Zen katanya juga kan tadi kamu mention udah lagi benar-benar lagi hiring besar-besar, berarti means Yes, akan lagi nambah lagi dua gede-gedean kali sih. lipat ya. Kita nggak tahu tahun depan Benar atau tahun banget. ini bisa lebih banyak lagi. Oke, asik. Oke, last question nih dari aku nggak tahu nih dari Mbak Sinta. Dia bertanya Ya. katanya, kerja di hospitality industry itu sering jalan-jalan nggak sih Kak? Nah, Oh, menarik ya. Wow. Ada beberapa posisi yang memang, oh ini yang menarik nih aku lupa bilang, desain itu you mhm. can work from anywhere. Kita nggak Oke. WFO. Jadi kalau misalnya you want to live di tempat terpencil selama ada internet, Mhm. selama ada listrik, boleh gitu ya. Even kayak Betul. beberapa level, apa sih level kita tuh kayak masih, oh tuh sempat 2-3 bulan di Indonesia bolak-balik Jakarta, Jakarta mana? Jakarta Bali. Mhm. Ada salah satu VP aku yang dia orang mana gitu, dia sekarang di Mhm. Bangkok kayak gitu. Jadi mereka dia Mhm. tuh ada juga yang di mana terus ke Manila kayak gitu. Even kayak aku bilang sih Mhm. aku pindah balik deh ke Filipina gitu kan. Ya udah ke sana aja gitu. Terus kayak ya bener juga sih Oke. bisa kan kayak gitu. Oke, I can work anywhere. Dan ini menurut aku yang cukup menarik juga karena jatuhnya daripada kalian itu ke kantor gitu ya, commuting gitu ya. Misalnya gini, anak yang Mhm. dari misalnya dari yang non Jakarta harus pindah dulu ke Jakarta, ribet nggak sih harus cari kos dan lain-lain. You can stay at home gitu kan. Atau kan Mhm. kayak misalnya kita udah di Jakarta harus commute dari kantor, mungkin sekali gitu ya sehari itu bisa sejam gitu ya sejam. Jalan sejam pulang sejam udah 2 jam belum lagi yang rumahnya dari daerah Bekasi Depok mungkin kayak bolak-balik sehari 4 jam gitu kan daripada kamu 4 jam commuting mending kamu di rumah aja Betul, kayak gitu. betul. Tapi memang desain itu kita juga very open kalau misalnya kamu pingin di coworking space itu ya itu bisalah diusahakan untuk nanti ada budgetnya kita itu uh, apa sih pilih coworking space yang paling dekat sama rumah kamu untuk kerja kalau misalnya mau fokus kayak gitu sih. So Oke. yeah, we are working from anywhere gitu ya. Makanya kalau ditanya bisa traveling nggak sih? Kamu bisa kerja sambil traveling kalau kerja di desain. Tapi memang ada beberapa juga role gitu ya kayak anak business development. Wah itu kadang nggak pulang ke rumah 4 bulan gitu. Karena apa ya mereka Waduh. harus dari kota ini ke Ya benar, sini benar, gitu. benar. Itu Berarti pilihan sih. Sebenarnya bisa pulang. Tapi kadang mereka mikirnya ya karena masih jomblo gitu ya, masih single juga ya udah lanjutin aja betul. gitu. Dan kita juga sekarang ada beberapa role yang apa ya, ada beberapa role yang juga masih kita itu apa namanya start untuk ngelakuin training gitu ya misalnya training ke Hmm. partner atau ketemu partner secara langsung gitu. Wah ini ada nih Oke. karyawan aku yang traveling gitu ya. Tuh dia ketawa tuh di situ. Nah ini kalau melihat IG-nya dia tuh kayaknya dia kemana-mana gitu kan. Tapi sebenarnya menghasilkan itu kayak ngebantuin kita ngedapetin lebih banyak partner juga. Tapi isinya kayak Oke, liburan oke mereka deh. kerja. Gitu. Jadi kerja, emang bener sempet aku juga banyak yang kerja dari Bali, dari beberapa daerah Hmm. juga.
Mereka bilangnya sekalian self healing kali ya mungkin ya. Aku kira cuma mereka sekalian buat jalan-jalan kali ya. Oke, I see. Oke, I think udah cukup ya. Belum udah nggak ada yang nanya lagi. Mungkin kalau ada yang mau nanya lagi silahkan. Tapi kita dari tadi tuh udah hampir sejam ya. Maksudnya seru banget yang dibahas tuh terutama tentang hospitality itu apa. Aku jadi terbuka terkait dengan Hmm. bisnisnya. Terus yang lebih unik lagi tuh Zen itu ternyata salah satu startup di bidang hospitality juga. Dari work culture-nya seru, terus bisa jalan-jalan dan lain-lain. Balik lagi, kalau kalian memang pengen kerja di Zen, ini banyak yang komen katanya, pengen pengen apa namanya, pengen kerja di Zen dan jadi pengen join segala macam, gampang banget. Abis ini kalian klik profilnya Badio, kalian bisa cek di link ini karena Badio itu kan ngepost juga ya untuk posisi-posisi yang dibutuhkan dari Zen. I Hmm. see. Kata Rilo nih kerja sambil healing ya? Iya, betul. Dia jadi healing, kerja sambil floating breakfast kayak gitu-gitu lah. Itu juga Ya, seru lah pokoknya. ada loh karyawan yang Oke, kayak gitu pas gitu ya, terus kasih tahu Mbak Dio sini dong, terus kayak gimana ya gitu. meeting belakang depannya ternyata pantai. Itu banyak kok banyak kok yang kayak gitu. Sering banget, kadang gunung, Mm, danau gitu ya. betul, betul. Mereka seneng banget. Aku juga pengen lah sekali-kali. Nanti kalau misalnya emang udah ini bisa traveling keluar tapi sambil kerja, sambil healing. Bener. Oke, Mbak Dio, I think that's all. Terima kasih banyak buat kesempatannya. Aku belajar banyak banget. Yes, Sorry kalau ada kekurangan, because this is my nggak first ada. time also leading, leading. Maksudnya kayak bikin kayak gitu. Tapi seru banget. I'm willing to do more. I'm willing to learn more untuk bisa ngobrol dengan beberapa orang yang berexperience seperti Mbak Dio Hmm, ini sebagai HR manager, bisa dibilang senior. Uh, I think that's all. Thank you banyak. hmm, Sampai ketemu lagi ya, Mbak Dio. Next time in the yes. future, pas Zen udah bikin development yang lebih, wah pokoknya AI dan lain-lain, Hmm. kita ngobrol lagi ya, Mbak Dio ya. Ya, boleh Oke. banget gitu ya. I mean, in personal level juga kalau misalnya nanti dari kamu misalnya mau ngobrol-ngobrol soal HR dan hiring, would love to Sure, sure, connect. boleh. Oke, thank Oke, you so ya, Mbak Dio anyway, ya. thank you so much untuk yang ini ya ngasih love gitu. Kita Udah, bener, aku berasa kayak jadi influencer gitu, banyak nge-love kayak gitu ya. So thank you so much for Iya. everyone yang kasih komen juga buat Bos Ayer. Thank you so much, keren Mhm. banget juga ngadain You're apa ya? welcome. Apa sih apa ya platform kayak gini buat orang-orang lebih tahu banyak digging deeper Betul, to other industry kayak gitu sih. betul. So thank you so much for the Thank time you so much. everyone and have Bye, a great everyone. day ahead ya. Bye Stay bye. safe, bye.